Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalisa dengan NIM 18070160045. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang faktor lingkungan pada ARBK atau anak remaja berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan identitas subjek. Nama subjek yaitu Kunainah, jenis kelamin perempuan, tempat atau tanggal lahirnya di Kendal. Untuk tanggal lahir tidak diketahui karena pada saat itu subjek mengalami gangguan tersebut masih muda dan sekarang umurnya sudah 50 tahunan. Lalu untuk alamatnya Dusun Pendowo, RT 1 RW 4, Desa Leban, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Pendidikan terakhir subjek yaitu tidak tamat SD. Beliau atau subjek merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Status subjek belum menikah. Lalu menderita sejak usia masih muda, sekitar 6-17 tahun, itu kan belum mempunyai KTP-nya. Lalu pembahasan yang pertama, di sini masalah yang dialami subjek. Subjek mengalami amarah yang meledak-ledak dan sering membanting atau membuang barang-barang yang ada di sekitarnya. Subjek juga susah berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan juga keluarganya sendiri. Subjek juga sering tertawa atau berhalusinasi sendiri gitu. Pembahasan yang kedua yaitu identifikasi perilaku subjek. Subjek selalu sendiri di rumah yang sudah dibuatkan oleh keluarganya. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat korban, karena kan subjek sering marah-marah dan membanting barang ataupun membuang barang ke orang lain seperti batu bata, dan barang-barang yang lainnya. Subjek sering membanting atau membuang barang-barang seperti batu ke arah tembok. Dan jika ada orang yang di dekatnya subjek tidak segan melemparkan batu tersebut ke arah orang tersebut. Nah, subjek juga sering marah-marah dengan tidak jelas. Dan jika ditanya kenapa, subjek tidak merespon sama sekali. Jika subjek merespon itu juga dengan hanya menjawab dengan kata lungo atau bahasa Indonesianya yaitu pergi. Subjek sangat takut jika mendengar petir. Lalu jika sedang hujan, subjek pergi ke rumah tetangganya atau keluarganya sendiri. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu riwayat perkembangan diri. Nah, subjek ini merupakan seorang pembantu rumah tangga di Tangerang. Jadi beliau subjek merantau untuk mencari nafkah atau membantu perekonomian pada keluarganya. Lalu yang kedua, subjek merupakan orang yang akrab dan suka memberi jika sedang pulang kampung. Jadi dulu itu subjek termasuk orang yang berkomunikatif juga, maksudnya kepada tetangganya itu interaksinya baik gitu. Bahkan subjek juga sering memberikan entah jajan ataupun mainan atau uang kepada ponakan-ponakan subjek atau saudara-saudara subjek pada saat pulang kampung ataupun pas waktu gajian. Nah, yang ketiga, subjek telah mengalami sakit tersebut sejak masih muda. Seperti yang slide sebelumnya, pada usia 16-17 tahunan lah subjek mengalami hal tersebut. Nah, setelah lama di Tangerang, subjek pulang dengan kondisi seperti orang yang linglung. Lalu susah diajak komunikasi. Jika diajak komunikasi yaitu responnya cuma kata lungo ataupun tidak merespon sama sekali. Yang keempat yaitu faktor penyebab atau faktor dari lingkungan yang memang materi yang akan saya jelaskan gitu. Nah, dapat diketahui bahwa subjek mengalami gangguan mental yang membuat subjek menjadi susah untuk berkomunikasi dan suka marah-marah sendiri. Bahkan subjek juga sering berhalusinasi atau tertawa sendiri. Dari penjelasan keluarga subjek diperlakukan
tidak baik oleh tuan majikan yang subjek kerja di Tangerang. Soalnya pada saat itu subjek pulang dengan kondisi yang linglung atau stres mungkin ya. Dan kondisi beliau pada saat itu adalah hamil. Padahal beliau belum mempunyai suami dan kondisinya juga masih muda. Subjek dipaksa untuk menikah dengan anak yang menyukai subjek. Subjek pulang dari Tangerang posisi mengandung dan mengalami stres. Nah, di sini pada saat itu pihak keluarganya itu tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi di sana dan apa yang dilakukan majikannya ataupun anak majikannya terhadap subjek. Karena pada saat subjek pulang kondisinya sudah tidak mungkin untuk diajak berkomunikasi. Sangat susah untuk diajak komunikasi. Dan tapi pada saat itu saat mengetahui kondisi subjek hamil, pihak keluarga mengetahui pasti ini diperlakukan tidak baik dan diperlakukan pemerkosaan terhadap anak tersebut, anak majikan tersebut. Nah, pada saat itu juga majikan subjek juga meminta maaf kepada pihak keluarga dan memberikan uang dan juga sapi menurut keluarganya, keluarga subjek. Penjelasan dari keluarga subjek seperti itu kurang lebihnya. Nah, pembahasan yang kelima yaitu kondisi saat ini. Subjek setelah lama di rumah, subjek bekerja sebagai pengemis di desa-desa, pergi pagi hari dan pulang sore hari. Hingga suatu hari subjek tidak pulang-pulang sampai beberapa bulan. Nah, kondisi subjek setelah beberapa bulan, beberapa tahun malah di rumah, subjek itu susah juga diajak interaksi, akan tetapi amarah yang dimiliki dia itu sudah mendingan, tidak terlalu meledak-ledak seperti yang pertama ya pada saat pulang dari Tangerang. Nah, pada saat itu subjek mengemis untuk menambah kebutuhan, mencari uang untuk kebutuhan beliau. Subjek itu tidak suka jika diberi uang kepada keluarganya. Ia lebih suka mencari nafkah walaupun beliau hanya seorang pengemis gitu. Nah, pada suatu hari si subjek ini pergi dan tidak pulang, udah lama tidak pulang gitu. Pihak keluarganya juga sudah mencari tapi tidak ketemu. Nah, setelah beberapa tahun subjek dikabarkan berada di rumah sakit, intinya rumah sakit kejiwaan di Surabaya. Nah, di situ menurut penjelasan keluarganya pihak dari rumah sakit di Surabaya itu menelpon pihak rumah sakit yang ada di Boja, bukan rumah sakit ya, puskesmas di Boja. Nah, untuk mencari di situ kan kondisi subjek sudah dirawat oleh rumah sakit Surabaya. Nah, ditanya alamatnya itu subjek sudah bisa menjawab bahwa alamatnya itu di sini. Nah, pada saat itu puskesmas Boja langsung memberi informasi kepada kelurahan Desa Leban bahwa ada satu orang yang ditemukan, intinya dirawat di rumah sakit kejiwaan Surabaya. Nah, pada saat itu diantarkanlah dari Surabaya ke Boja. Nah, di situ Mbah Kunainah dikembalikan lalu kembali lagi pada keluarganya. Nah, pada saat kembali Mbah Kunainah itu sumringah, kelihatan sumringah dan diajak komunikasi tuh juga sudah mudah gitu, tapi belum normal, cuma sudah bisa diajak komunikasi. Kalau ditanya soal masa lalu juga tidak ada amarah yang muncul begitu. Nah, di situ keluarganya juga senang karena Mbah Kunainah sudah kembali. Padahal itu sudah beberapa tahun menghilang gitu.
kiranya keluarganya juga sudah mencari tapi tidak ditemukan, dan pada saat itu Mbah Kun sudah kembali dengan kondisi yang memang sudah membaik, sangat sudah membaik, walaupun belum bisa normal seperti itu. Lalu poin kedua, subjek pulang dengan kondisi yang lumayan membaik. Subjek bisa diajak komunikasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu subjek yang mengalami gangguan mental dikarenakan faktor dari lingkungan, yaitu tempat subjek bekerja. Pada awalnya kan subjek adalah orang yang normal, yang bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, berinteraksinya juga baik, sering memberi kepada saudara-saudaranya seperti itu. Nah, pada saat kejadian di tempat subjek bekerja, subjek sering marah-marah, bahkan membanting barang dan batu bata yang ada di sekitarnya ke arah tembok maupun ke arah orang lain. Nah, subjek juga sering tertawa sendiri dan melempar batu ke orang lain. Nah, untuk itu subjek dibuatkan rumah sendiri agar tidak terdapat kerugian ataupun mencelakai orang lain. Kondisi subjek saat ini juga sudah membaik, tapi masih susah untuk berkomunikasi. Subjek juga masih sering membanting batu ke tembok pada malam hari, tapi tidak dengan amarah. Jika sudah ditegur sama keluarganya, jangan membanting tembok, jangan membuang batu ke tembok, subjek langsung tidak membanting lagi, tidak melakukan hal tersebut lagi, dan juga tidak ada amarah yang pada subjek juga. Tapi kondisi subjek saat ini masih sering tertawa sendiri, masih takut dengan petir, dan masih pekerjaannya itu masih mengemis. Lalu subjek termasuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, walau dengan cara mengemis untuk mencari uang. Subjek sering menolak jika diberi uang oleh keluarganya. Saat ini subjek bisa diajak berkomunikasi. Nah, sekiranya seperti itu presentasi dari saya. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan maupun kurang benar, saya meminta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa panjenengan pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.